Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Jumat 27 Maret 2026 bersama saya Dian Aprilia Malaikosa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, marilah kita terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami Engkau tuntun dengan kasih dan firman-Mu. Karena itu, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus hadir di tengah kami, membuka pikiran kami dan terlebih lagi membuka telinga dan hati kami, sehingga kami dapat mendengar, memahami, dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-25 ayat 3 dan 4. Imamat pasal yang ke-25 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Demikianlah firman Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang kerusakan alam. Mulai dari deforestasi yang terus merajalela, sampah plastik yang menumpuk, pencemaran sungai dan laut, serta bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terus terjadi di berbagai tempat. Semuanya ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga akibat dari perilaku manusia yang terus mengeksploitasi alam tanpa memberi kesempatan bagi alam itu untuk pulih. Seperti yang dikatakan oleh David Attenborough, dunia alam sedang terancam dan sungguh membutuhkan bantuan kita. Masalahnya bukan lagi apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang harus kita lakukan. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai agar ia menyampaikan ketetapannya kepada umat Israel mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan memerintahkan agar umat Israel harus menjalankan Sabat, dan salah satu praktik Sabat yang ditetapkan adalah mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7. Perintah ini diberikan ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang digambarkan subur, berlimpah susu dan madu. Dan sebelum bangsa Israel ini masuk ke dalamnya, Tuhan memperingatkan agar tanah itu dikelola dengan baik, dengan cara dikuduskan untuk Tuhan pada tahun yang ke-7. Dalam bacaan kita dituliskan bahwa 6 tahun lamanya bangsa Israel harus menaburi ladang, merantingi kebun anggur, dan mengumpulkan hasil tanah. Namun pada tahun yang ke-7, tanah itu juga harus mengalami sabat, yaitu masa perhentian penuh bagi Tuhan. Kata harus di sini sangat penting,
sebab menunjukkan bahwa perintah ini bukanlah sebuah pilihan yang bisa diabaikan, melainkan sebuah kewajiban yang harus ditaati oleh umat Tuhan. Tuhan tidak hanya saja mengharuskan bangsa Israel untuk mengelola tanah itu selama 6 tahun, tetapi Tuhan juga mengharuskan bangsa Israel untuk menguduskannya bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk mengelola, tetapi bukan berarti mengelola dengan serakah, karena semuanya adalah milik Tuhan, sehingga manusia harus menjaga dan merawatnya. Umat yang terkasih, tanah adalah bagian dari alam semesta. Kita seringkali lupa. Kita berpikir untuk mengeruk dan merusak alam, hidup semaunya tanpa menyadari bahwa ketersediaan alam sesungguhnya terbatas. Melalui bacaan ini, kita kembali diingatkan untuk merenungkan keberadaan alam di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengelolanya dengan bijak, memberi kesempatan bagi alam untuk beristirahat, serta memperbaiki kerusakan yang terjadi? Atau justru kita masih hidup dengan kebiasaan yang terus-menerus merusak alam? Pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjalankan sabat bagi Tuhan. Melalui tema Paskah kita tahun ini, yaitu Paskah ekologis, kita diajak untuk bagaimana memperhatikan alam kita, seperti bangsa Israel yang diperintahkan untuk menjalankan sabat dengan memberi ruang bagi tanah untuk berhenti penuh pada tahun yang ke-7. Maka dalam masa Prapaskah ini, mari kita terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Kita tidak merusaknya, tetapi kita memberi waktu alam untuk beristirahat, serta membatasi diri dari tindakan yang terus menyakiti alam. Sebab seluruh alam semesta adalah bagian dari karya Tuhan yang kudus. Langkah praktis yang dapat kita lakukan adalah dengan terus menyalurkan semangat 40 hari niat baik dalam kehidupan kita selanjutnya. Semangat ini jangan berhenti hanya pada masa Prapaskah, tetapi harus menjadi gaya hidup yang terus berkelanjutan, sehingga kita pun terus menjaga dan melestarikan alam. Karena itu, sudah menjadi keharusan sekarang bagi kita untuk segera melakukannya. Tidak ada lagi waktu untuk menunda, sebab bumi ini semakin terancam. Pertanyaannya adalah, kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk lingkungan ini? Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, mampukan kami untuk kami tetap setia menjaga ciptaan-Mu. Ajarlah dan tuntun kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai wujud iman dan ketaatan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk umat Tuhan sekalian dengan terus merawat alam ini. Tuhan memberkati.